Hello guys, apa kabar? Udah lama aku nggak bikin Outlook karena aku ada banyak kerja personal kayak kriptoku. Tapi hari ini aku mau kasih Outlook untuk ya Nasdaq, Forex, Bitcoin, dan Gold juga. Ini adalah weekly outlook untuk minggu Agustus 18 ke Jumat 23 kalau aku nggak masalah. Guys, yang pertama kali kayak aku suka bilang, aku lihat asset class Dixie setiap kali aku buka chart saya untuk bikin top down analysis. Ya, kenapa aku buka asset class Dixie? Karena Dixie adalah US dollar, kan? So kapan kita mau cari korelasi atau SMT, kita harus pakai Dixie dan asset class. Misalnya mungkin kita trading Euro, USD, so kita pakai GU dan Dixie untuk SMT. So di dalam Dixie Anda bisa lihat chart Dixie untuk tahun ini. So kita udah dapat A, akumulasi, M, manipulasi di dalam weekly imbalance dan sweep, dan sekarang kita dapat distribusi. Kemana kita bisa lari ke? Okay? So prediksi saya untuk yang Dixie, aku predict kita bisa lari ke dalam imbalance atau FVG ini karena kita adalah likuiditas di dalam imbalance ini, dan itu adalah model saya, bread and butter model punya saya, dan itu adalah di dalam standar deviasi 2,5 dan 3 ya. So itu adalah zona reversal atau retracement terbesar. So di dalam daily time frame untuk Dixie, kalau Dixie naik ya, misalnya kalau Dixie naik kayak gini, nah tech stocks-nya ke bawah. Tech stocks-nya adalah NQES Dow Jones, dan kalau Dixie naik untuk Euro USD itu ke bawah juga, so turun. So di Dixie guys, kita dapat sweep ya, likuiditas, dan kita juga ada relative equal highs di atas sini. So misalnya kalau Dixie mau trading lebih lower ya, kalau mau trading lower ke bawah, aku anticipate kita rejeksi dari volume imbalance itu, ambil lows-nya sebelum kita bisa naik. Kenapa aku pikiran kita naik lagi sekali sebelum kita jatuh? Karena lihat ini guys, kita ada relative equal highs, dan relative equal highs ini adalah swing highs ya, dan order blocks. So aku ada price target sebelum kita jatuh lagi, kita harus naik, ambil relative equal highs-nya, retest low dari 2024 dan 2023 sebelum kita bisa kembali ke bawah. Konfirmasi adalah fair value gap ini. Kalau kita bisa invert fair value gap merah ini, kita naik ke atas, ambil relative equal high sebelum kita jatuh. Kalau kita nggak bisa bikin itu, aku antisipasi nanti mungkin dan 1 bulan atau 2 bulan lagi kita formasi likuiditas di atas highs-nya sebelum kita bisa ke bawah, ambil discount dan naik ke atas, ambil relative equal highs di dalam weekly CB ini. Okay? So prediksi untuk saya, untuk Dixie, monitor zona ini di dalam daily time frame. Kalau kita bisa pecahin, kita naik ke atas. Kalau kita ambil resistance di dalam volume imbalance, kita ke bawah. So Dixie, that's that. Sekarang aku mau lihat Nasdaq, NQU. So Nasdaq adalah di dalam all time highs. Kayaknya setiap minggu sekarang kita bikin all time highs baru. Ini adalah perfect AMD model juga ya guys, lihat akumulasi ya, manipulasi ke bawah, habis itu kita dapat distribusi dan pecahin original range gap konsolidasi di dalam formasi relative equal highs ini ya. Sekarang aku mau pakai standard deviation. Okay.
Sebelum aku bikin standard deviation, aku kasih contoh chart yang clean ya. Kenapa aku mau kasih contoh chart yang nggak ada lipstick? Karena itu lebih bagus untuk mata Anda, untuk Anda bisa identifikasi zona yang aku terlihat. So, di dalam zona ini, aku lihat kita ada weekly imbalance. So, weekly BC namanya buy side inefficiency, sell side inefficiency. Dan kita ada high ya di dalam zona ini. So, kalau kita ke bawah, kita udah invert yang pertama fair value gap. So, SMR, kita dapat smart money reversal kalau kita bisa pecahin order block ini. Kenapa order block ini? Karena di kiri chart kita dapat order block ya. Tapi kenapa aku pakai yang di kanan? Karena ini adalah order block lebih kecil, lebih precise di dalam yang order block range terbesar ya. Itu adalah order block theory. Nanti aku bisa kasih eksplanasi lebih judul ya. So untuk NQ kita dapat inversion. So aku mau ke 4 hourly time frame. Relative equal lows inside of di dalam mana fair value gap. Ini adalah model saya. Sekarang aku yakin sekali 80% yakin kita mau ke breakaway gap. Maaf, lupa itu breakaway gap. Where is it? Bag of. So, kenapa ini adalah breakaway gap, guys? Karena ini adalah di dalam range ini, ya. Ini adalah breakaway gap. Di dalam range terbesar, kita masih di dalam zona. Kalau aku invert, reverse, boom. Kita adalah di dalam zona 75% ya, roughly. Guys, remember, Anda tidak harus precise atau Anda tidak harus yakin setiap kali di dalam market. Kalau Anda adalah zone, kamu mau ada antisipasi kita bisa bergerak di dalam, itu aja you need. That's all you need. Is just a zone ya. So, prediksi saya kalau kita kembali, aku predict kita ambil relative equal lows-nya di dalam breakaway gap, dan kalau kita jatuh lebih, kayaknya guys kita mau reprice ke dalam weekly CB itu, karena kita juga ada daily 1, 2, 3. Alright, yeah, that confirms it. So, jangan cari long untuk sekarang ya. Karena lihat, kalau kita udah pecah yang fair value gap pertama, ini adalah yang kedua, ini adalah yang ketiga. Remember guys, kalau ICT suka bilang ini, if 3 PD arrays fail, your ass is next. Misalnya, kalau kita dapat 3 PD array kayak fair value gap breaker inversion pecah, kamu bisa yakin nanti trade Anda mungkin salah atau mungkin Anda exit likuiditas ya, maaf untuk bilang, tapi itu general rule of thumb. Jangan kapan kamu ada bias dan kamu trading ya, kalau Anda ada PD array 3 ya, identifikasi yang 3 PD array, kalau itu breaker, fair value gap atau likuiditas, identify itu, dan kalau itu pecah, kamu tahu nanti mungkin stop loss kamu kena. Kalau kita dapat support di dalam PD arrays ini, nanti aku yakin kita bisa naik. Tapi aku pikiran kita nggak naik sebelum kita jatuh. Kenapa? Karena guys, look, kita ada weekly BC di dalam daily BC dan relative equal lows di sini. Ya. So, minggu ini aku mau monitor zona ini. So guys, screenshot ini sekarang karena ini adalah yang paling important mungkin ya untuk hari ini. Kalau kita pecah zona ini, aku yakin kita mau ambil likuiditas di sini. Kenapa? Dan ini kenapa guys? Relative equal lows. Karena ini adalah fair value gap di dalam stop loss. Fair value gap di dalam stop loss ya, semua lows dan highs adalah stop loss guys.
Nanti minggu ini aku kasih market updates juga ya. Euro, let's go to Euro. Oh, sebelum aku continue, ini adalah chart saya, deep dive, personal chart. Lihat price target. Ini adalah perfect. Wow. Setengah 2 kita dapat retracement. Kita naik lagi ke 4. Kita dapat retracement. Kemana? Back down to the zone 1,51. Sebelum kita bisa naik, ambil yang standard deviasi 5. Tapi lihat guys, ini adalah theory standard deviasi ya. Accurate banget ini. So ini adalah personal chart punya saya. Kalau kita invert ini, zone ini 75, ya kita jatuh. Karena guys, ada lagi sekali stop loss di dalam imbalance. Aku suka pakai warna merah untuk lows atau sell side liquidity, dan merah biru untuk highs atau buy side likuiditas. So Euro, my best friend. Okay, breakaway gap with a breaker. Kita dapat relative equal highs, tapi sebelum kita ambil relative equal highs, aku ada pikiran di sini. Kita ada relative equal highs, kenapa? Untuk kita bisa engineer likuiditas. Misalnya market makersnya mau bikin lebih banyak konsolidasi di atas gini, kayak gitu ada banyak stop loss, kayak gitu nanti kapan kita ada reprice ke discount, mungkin di zona ini kita bisa ambil dan kita bisa lari dan cari relative equal highs dan hancurin ya. Karena untuk saya, prediksi saya masih untuk euro kita ke atas. Kenapa? Karena euro USD misalnya kayak gini guys, kalau USD naik, euro turun. Kalau USD turun, euro naik. Kalau USD turun, tech stocks naik. Kalau USD naik, tech stocks jatuh. Gold sama. So guys, kalau kamu mau trading, kamu harus pakai Dixie. Karena Dixie adalah aka USD ya. Misalnya kalau kita mau cari trade, aku pakai USD Dixie setiap hari, setiap trade. So di sini kita dapat retracement. Kemana kamu Anda mau tanya? Mungkin ke breaker ini, antisipasi ya, ke breaker ini sebelum kita bisa naik. Kenapa? Karena kayak aku bilang, NQ jatuh, Euro USD jatuh ya. Dan Dixie, where is Dixie? Wih, Solana. Look, Dixie naik ya, naik slowly but surely. Euro ke bawah sekarang, ke bawah. NQ ke bawah sekali ya. So Euro USD, mau screenshot guys ini. 1 second. Kalau kita bisa pecah zona muda biru ini, biru muda, kita kembali ke bawah zona 50% ya. Mungkin kita ambil relative equal lows ini sebelum kita naik lagi ke atas. Ini guys adalah liquidity sweep dari dulu. Wait, middle, right. Wait, turtle soup. Turtle soup adalah nama di dalam ICT konsep untuk sweep. Ya, sweep aka reversal. So monitor ini, kalau kita pecah zona ini ya, kita kembali ke bawah sebelum aku mau kasih lagi trade ideas atau antisipasi ya. Karena kalau aku zoom out, wow, look at this, beautiful. Kalau aku zoom out, kita dapat perfect trade into the breakaway. Guys, to the pit. Wow. Ini adalah breakaway gap. Kayak aku bilang, yang kedua aku paling suka lihat di dalam zona 7562. Yang aku paling suka adalah breakaway gap, standard deviation, dan time-based likuiditas. Setiap hari aku pakai yang 3 model saja dan aku profitable. Okay, so ini adalah breakaway gap. Kita dapat sweepnya di dalam model saya. Remember, stop loss di dalam imbalance ya. Dapat
Kalau Anda mau aku tulisan, aku bisa untuk lebih jelas. So, wait, turtle soup, that actually, wow, relative equal lows. Okay, lihat model saya dapat boom SMT di bawah sama Dixie. Dan kita dapat inversion pertama dan retest low risk buy di sini wick ini ke dalam 50%. Habis itu kita lari. Sekarang kita dapat retracement mungkin ke zona merah yang ini. Okay, sebelum kita naik lagi. Kenapa zona merah? Karena kalau kita lihat yang range paling dekat, lihat 50%, boom, gets it. So yang OTE. So guys, ini adalah range paling dekat, paling precise ya, paling dekat, paling precise. KCN. So kita dapat retracement ke dalam 50%, dapat mungkin support ya di dalam sini. Wick into this breaker ya, wick ke dalam breaker ini sebelum kita dapat SMT dan SMR ke atas. Sebelum kita bisa antisipasi itu, kita harus tahu waktunya. Nanti aku kasih calendar Forex Factory dan tulisan untuk yang hari bagus untuk trading dan yang hari Anda nggak harus trading. Okay, so Euro USD done. GU quickly. GU same store. Okay, wow. Kalau aku kembali ke Euro sekarang, kita dapat SMT. So itu adalah konfirmasi kita mau ke bawah. Okay, YM, whatever. GU. So dapat breakaway gap. IFVG reprice, dapat sweep. Kalau kita pecahin zone ini, kita ke bawah ke mana? Ke dalam atau bawah 50% di dalam zona ini. Ya, di dalam zona ini. Karena kita juga dapat model saya stop loss di dalam lows into 2. Kalau aku ke hourly time frame, kita dapat model saya di dalam fair value gap. Ya, aku bisa juga pakai fair value gap ini, tapi aku suka pakai breakaway gap. Kenapa? Lebih jelas, lebih precise, lebih bagus, lebih aman. So, we got a reaction to a breaker. Okay, so aku mau GU lebih susah karena kita udah ambil highs, tapi kalau kita bisa kembali ke zona ini, ya, kalau kita ambil resistance, kita ke bawah. Kalau kita ambil support, kita pecahin, invert, kembali satu kali lagi sebelum kita ambil atasnya. Tapi untuk hari ini aku nggak trading, so aku mau kasih update GU besok. Gold my friend. Lihat guys, kalau aku udah bilang mungkin 3 minggu lalu, jangan trading gold. Kenapa? For this exact reason. Karena gold adalah masih di dalam konsolidasi. Okay? Kalau kamu yakin mau trading gold, ini adalah zone. Okay, untuk lihat, kalau kita bisa pecahin zone ini ke bawah, kita ambil relative equal lows ya, lihat relative equal lows. Kalau kita ambil support, kita kontinuasi bull run-nya ke atas. Kalau kita kontinuasi bull run ke atas, itu adalah mungkin geopolitical influence ya guys. Karena gold suka bergerak kapan ada perang, war, tariffs, dan bad news geopolitically. Tapi untuk saya ya, opinion saya, kalau Anda lihat gold ya di dalam 1 minggu, 1 bulan, ini adalah buy run to the max guys. Ini gila. Lihat, wow, gold itu this is a real buy, this is a real bull run guys. Ini adalah A,
M yang kecil ya M, tapi kita masih ambil original konsolidasi low sebelum kita dapat distribution gila. Distribution ini emang this has to be studied, karena lihat guys, ini adalah 116%. Kalau Anda trading prop firm, itu adalah 1116x return. Gila. That's very very good trade. Tapi ya untuk sekarang jangan trading gold. Gold masih tinggi, masih high. Masih high, so aku mau tunggu untuk kita bisa ke bawah, lower ya, mungkin ke dalam model saya karena kita ada stop loss di dalam fair value gap. GU, EU, NQ, Dixie dan gold udah selesai. Aku udah kasih top down analysis ya. Aku nggak kasih market outlook, tapi ini adalah market update, tapi aku kasih insights dan outlook di dalam top down, okay, aka higher time frame untuk minggu ini. Mungkin besok aku mau bikin stream atau recording lagi sekali kayak gitu. Aku bisa kasih yang market update dan yang draw likuiditas untuk minggu ini untuk asset class-nya. Guys, kalau Anda ada pertanyaan, tolong DM saya di chat atau langsung add saya atau teman saya moderator Pikal. So aku ada member terbaru di dalam Take Profit, namanya Pikal, dan ini adalah teman saya, teman terbaik, dan ada Pikal mau tolongin saya sama content Take Profit dan moderator di dalam juga ya guys. So kalau Anda ada pertanyaan, tolong DM Pikal atau saya. Stay safe, good luck, and happy Monday everybody. Catch you on the next one.